Anda masih bersama CNN Indonesia Breaking News mega korupsi KTP elektronik. Kita kembali ke Pengadilan Tipikor Jakarta bersama koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi. Rifana, saat ini apakah Anas Urbaningrum masih memberikan keterangan? Apa saja yang sudah disampaikan? Ya, selamat siang Amelia, bahwa sesi sidang pertama untuk sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik berbasis nomor induk kependudukan ini sudah selesai sekitar 5 menit yang lalu, di mana pada sesi sidang pertama mantan Ketua Fraksi Golkar 2009-2014 Setia Novanto dan juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tadi dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan nanti berikutnya pada sesi sidang kedua yang akan sebentar lagi dimulai akan ada 2 orang lagi yang akan dihadirkan, yakni mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dan juga mantan politisi Golkar yang juga mantan anggota Komisi 2 DPR RI Markus Nari. Dan nanti pada sesi sidang ketiga ada juga 4 orang yang akan dihadirkan, 3 diantaranya merupakan pihak swasta dan 1 lagi merupakan PNS aktif di Kementerian Dalam Negeri. Dan saya akan merecap sedikit tadi hasil keterangan yang disampaikan oleh Setia Novanto dan juga Anas Urbaningrum. Untuk keterangan dari Setia Novanto ini banyak sekali sebetulnya fakta-fakta menarik yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana sebetulnya ia mengenal sosok yang bernama Andi Agustinus atau Andi Narogong. Tadi disebutkan oleh Setia Novanto ia mengenal Andi Agustinus atau Andi Narogong ini sekitar tahun 2009 di sebuah kafe miliknya di wilayah Wijaya, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Dan Setia Novanto ini bertemu dengan Andi Agustinus atau Andi Narogong selama 2 kali. Dan dalam 2 kali pertemuan itu, pada pertemuan pertama Andi Narogong menawarkan kaos kepada Setia Novanto yang saat itu posisinya sebagai bendahara umum dari Partai Golkar. Kaos tersebut adalah untuk keperluan dari Partai Golkar berkampanye. Namun karena harga yang ditawarkan oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong ini cukup mahal, maka Setia Novanto menolak pengajuan dari Andi Agustinus atau Andi Narogong. Dan pada pertemuan yang kedua masih sama, Andi Narogong ini juga menawarkan kaos yang sama, namun harganya juga belum turun dan kembali ditolak oleh Setia Novanto. Dan tadi Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar juga menanyakan soal sejauh mana sebetulnya Setia Novanto ini mengetahui soal program KTP elektronik. Dan tadi Setia Novanto menjawab bahwa sebagai Ketua Fraksi Golkar ia sebetulnya tidak banyak mengingat kejadian yang berlalu pada 7 tahun yang lalu, di mana pada saat proses pembahasan KTP elektronik itu ia hanya mendapatkan laporan dari pimpinan Komisi 2 dari Fraksi Golkar, yakni Khairulman Harahap, dalam rapat pleno Fraksi Golkar yang digelar bulanan. Dan itu sebetulnya tidak banyak yang disampaikan oleh Khairulman Harahap, sehingga Setia Novanto tidak mengetahui sebetulnya detail rencana anggaran dan juga pembahasan di proyek KTP elektronik di Komisi 2 maupun di Badan Anggaran DPR RI. Namun yang menarik tadi dari Jaksa Penuntut Umum banyak menggali sebetulnya pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan oleh Setia Novanto dengan beberapa saksi, karena memang pada persidangan-persidangan sebelumnya saksi-saksi sudah menyatakan bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Setia Novanto. Saya tadi mencatat pertemuan tadi yang ditanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pertemuan di Hotel Grand Melia pada pukul 6 pagi, di mana di situ dihadiri oleh Setia Novanto, kemudian ada Andi Narogong, terdakwa 1 Irman, terdakwa 2 Sugiarto, dan juga mantan Sekjen Kemendagri Dia Anggraini. Dan tadi lagi-lagi Setia Novanto membantah ia tidak pernah hadir dalam pertemuan di Hotel Grand Melia tersebut. Kemudian tadi juga ditanyakan ada pertemuan di restoran Peacock Hotel Sultan, dan Setia Novanto juga kembali membantah tidak pernah ada pertemuan itu dan dia tidak pernah menghadiri. Kemudian ada juga pertemuan di lantai 12 kantor Fraksi Golkar, tepatnya di 1203, di mana dihadiri oleh Andi Narogong, kemudian terdakwa Irman dan juga Sugiarto. Setia Novanto membenarkan bahwa ruangan 1203 adalah ruangan tempat ia berkantor menjadi ketua fraksi, namun tidak pernah digelar pertemuan tersebut untuk membahas proyek pembahasan anggaran KTP elektronik. Dan tadi Jaksa Penuntut Umum juga menanyakan apakah Setia Novanto mengenal sosok bernama Irfandi Hendro Utomo yang merupakan Direktur PT Murakabi Sejahtera. Dan tadi Setia Novanto membenarkan ia mengenal sosok yang bernama Irfandi ini karena merupakan keponakannya. Namun ia tidak mengetahui bahwa Irfandi ini dan perusahaannya PT Murakabi Sejahtera mengikuti tender dari proyek KTP elektronik. Memang dari mulai awal persidangan hingga saat ini Setia Novanto ini konsisten dengan segala keterangannya. Tadi di persidangan ia membantah semua pernyataan-pernyataan dari saksi-saksi sebelumnya, dan demikian juga tadi dalam isi keterangan BAP-nya atau berita acara pemeriksaannya tadi sudah
juga oleh Majelis Hakim selama 2 kali diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017. Ia menyatakan bahwa BAP-nya tersebut adalah semua keterangan yang paling benar dan tidak ada yang dicabut. Dan namun ada satu yang menarik tadi, ia mengatakan bahwa ada pencabutan BAP soal bahwa sebetulnya di dalam BAP ia mengatakan tidak mengenal terdakwa Irman yang merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, namun hari ini mengubah keterangannya bahwa ia mengenal terdakwa Irman ini di sebuah acara yang digelar di Jambi. Dan keterangan-keterangan tadi memang banyak digali juga soal aliran dana, apakah ada 150 miliar rupiah yang mengalir dari proyek KTP elektronik ini ke fraksi Golkar. Tadi Setia Novanto mengatakan tidak pernah ada aliran uang 150 miliar ke kas Partai Golkar. Sementara untuk saksi Anas Urbaningrum tadi lebih banyak digali soal aliran uang ke Kongres Partai Demokrat yang digelar bulan Mei 2010, di mana tadi ditanyakan apakah ada uang 20 miliar yang mengalir untuk acara prakongres pada bulan April 2010, di mana dibuka ada sekitar 700 kamar di Hotel Sultan untuk biaya pemenangan para pendukung dari Anas Urbaningrum. Dan tadi Anas mengatakan tidak pernah ada uang-uang tersebut dan bisa dicek ke PPATK, Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan, supaya bisa mengetahui sebetulnya dari mana sumber dananya dan kemudian mengalir kemana supaya ini bisa lebih jelas lagi. Dan kemudian tadi ditanyakan juga soal bagaimana sebetulnya pesan dari ketua fraksi ataupun apakah ada perintah dari ketua fraksi. Persidangan ini intinya adalah bahwa satu, saya tidak terlibat di dalam proses apapun tentang pengadaan proyek IKTP, satu. Yang kedua, saya jelas tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan pengusaha yang bernama Andi Narogong. Bahkan sampai sekarang saya belum kenal yang namanya saudara Andi Narogong. Yang ketiga, karena itu saya tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung. Langsung itu artinya kepada saya atau lewat orang lain untuk saya, tidak pernah itu saya terima. Bagaimana ada orang yang tidak kenal memberi uang dalam jumlah yang besar itu? Kalau kata Cak Lontong, mikir dong, kan gitu. Nah, itu aja intinya. Kenapa Mas Anas bisa yakin? Kenapa Mas Anas bisa yakin bahwa itu semua fitnah? Jelas banyak saksi ataupun surat dakwaan yang menyatakan seperti itu. Banyak saksi itu siapa? Apa yang bisa membuktikan bahwa omongan itu benar? Iya. Saksinya yang ngomong itu hanya satu orang, makhluk itu. Oke? Gimana sih Mas sebenarnya arahan pastinya dari Pak SBY? Apa? Arahan Pak SBY untuk mendukung program atau proyek IKTP? Oh, tidak ada arahan untuk mendukung proyek, tidak ada. Tadi disampaikan dalam sidang kalau ada arahan gitu dari. Bukan. Seperti apa maksudnya, Ya, dijelaskan boleh? ya kan? Ini bagian dari kecermatan nih, ya kan? Bahwa Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sekaligus Presiden meminta agar Partai Demokrat di DPR yang diwakili oleh fraksi mendukung setiap kebijakan dan program pemerintah. Bukan proyek, bukan pengadaan, beda. Kebijakan dan program itu beda dengan proyek. Kalau proyek itu namanya pengadaan. Kalau proyek atau pengadaan kami tidak ikut-ikut. Nah itu. Oke? Ada indikasi apa dari Bang Nazarudin tentang kesaksiannya bahwa Bang Anas memang menerima 20 Mas Anas ada seseorang memerintah Nazarudin Satu. Ada indikasi apa sepertinya Bang? Ya ini kan sebetulnya saya tidak mau mengatakan apa ya, karena tidak mudah untuk mencari hard fact-nya, ya kan? Tetapi dari seluruh rangkaian proses dari dulu itu kelihatan sekali bahwa memang ada semacam kesurupan pesanan dari kepentingan pihak lain. Pihak lain itu siapa? Ya sampean simpulkan sendirilah, sampean udah tahu. Oke? Terima kasih ya. Copot aja ya, dari situ kejar aja.
Ya, Amelia, baru saja mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat periode 2009-2010, Anas Urbaningrum yang tadi dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum selesai memberikan keterangan pers kepada teman-teman media dan kembali memberikan bantahan bahwa ia tidak pernah mengenal sosok yang bernama pengusaha Andi Agustinus ataupun Andi Narogong dan tidak pernah menerima uang sepeser pun dari proyek pengadaan KTP elektronik. Dan tadi menggarisbawahi pernyataan dari Anas Urbaningrum bahwa sebetulnya Ketua Dewan Pembina dari Partai Demokrat saat itu yang juga merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bukan memerintahkan untuk mengawal proyek dari KTP elektronik, tapi meminta kepada fraksi Demokrat yang merupakan kepanjangan tangan dari DPP Partai Demokrat untuk mendukung semua program pemerintah termasuk dari program pengadaan atau pembuatan KTP elektronik. Dan tadi Anas meminta kepada wartawan untuk bisa membedakan antara program dengan proyek karena memang proyek ini terkait dengan perencanaan dan juga penganggaran. Amelia. Rifana, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.